Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Zangkutors. Gimana nih teman-teman semua keadaan kalian ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Oke ya. Dimana kalau malam hari ini kan kita lihat dari indeksnya altcoin, dari Fair and Greed Index ya. Untuk indeksnya altcoin sendiri sih ada penurunan ya dari 56 kali ini di area 52, Fair and Greed Index itu di 70 ya, dia malah naik. Tapi kalau kita lihat dari market cap-nya dia masih di area 3,92 triliun dolar. Sedangkan kalau kita lihat secara overall altcoin ini memang Bitcoin masih bermain-main ya antara rentan 116.000 sampai di 119 ribuan. Nah, secara overall untuk altcoin sendiri malam hari ini dominasinya masih 50 banding 50 ya. Jadi 50% ini dalam kondisi yang rebound atau recover, 50%-nya dalam kondisi yang koreksi. Sedangkan kalau kita lihat nih dari sektornya meme coin nih ya, meme coin ini mantap jiwa banget nih. Apalagi yang Pengu nih. Pengu ini luar biasa ya kenaikannya. Pengu sempat kita bahas waktu harganya masih di kepala 32 atau 35 aku lupa bro. Kalau kalian masuk waktu itu otomatis bro kalian udah cuan maksimal nih dari Pengu karena udah di kepala 0,044 ya, dan price target daripada si Pengu sih mungkin di area 0,09 sampai kill 10 di area 0,1 ya. Semoga saja di tahun ini Pengu bisa ke harga tersebut bro ya. Dan kalau kita lihat untuk chart daripada si Pengu sendiri ya, karena teman-teman itu banyak sekali yang minta dibahasin, Bang, tolong bahasin Pengu dong. Oke ya. Jadi secara garisnya teman-teman ya, untuk Pengu sendiri dia kan setelah menyentuh di area resisten ini ya, brother, dia terjadi sedikit retrace nih ya. Setelah dia menyentuh area resisten ini, dia sedikit retrace, hal wajar bro, karena habis menyentuh resisten ya. Kemungkinan sih ya, kemungkinan nih kalaupun si Pengu mau koreksi ya, coba kita lihat di sini ya. Semisal kita ambil dari sini aja yang dekatnya. Semisal Pengu dia mau koreksi gitu kan, mungkin dia bisa sampai di zona area 0,618 itu di golden ratio-nya dia atau di area 0,5. Pas banget ya karena di sini pas kita ambil aja di area base-nya sini dia. Nah, kalaupun dia mau koreksi ya, dia bisa koreksi dulu sampai di price harga tersebut ya antara 0,5 sama di area 0,6. Nah, itu berarti di kisaran harga di area 0,033 sampai di price di area 0,30-an kalau dia mau koreksi. Tapi di sini perlu disclaimer kembali teman-teman ya. Semisal nanti keadaan atau market dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi atau mungkin Bitcoin rebound lagi, mungkin Pengu ini akan membuat ATH baru ya, membuat all time high-nya. Karena kalau kita lihat all time high daripada Pengu itu di kisaran harga 0,069. Nah, kemungkinan kalau sampai di area 0,069 ya, kalau sampai di area 0,09 ataupun kill 10 gitu ya. Itu masih oke, masih oke. Ada kesempatan ke situ, brother. Coba kita hapus dulu ya yang ini, area koreksi udah kita tandai, kita turunkan lagi sedikit ke area 4 jam. Nah, kalau di area 4 jam, di sini ada area base juga, yaitu di kisaran kepala 37. Nah, kalian boleh ya, boleh untuk DCI di area sini 37 sama di area sini bro 33 gitu ya. Kalian boleh DCI di area tersebut karena kita menargetkan untuk Pengu ini bisa sampai membuat ATH gitu kan. Tapi kalian disclaimer dulu. Nanti semisal Pengu nih, semisal kalian masuk di harga saat ini, Pengu menyentuh di kepala 5, kepala 6 gitu kan. Kalian wajib namanya TP dulu, entah 20%, 30% gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat juga ya, mengapa Pengu harga bisa naik gitu kan hari ini. Nah, jadi harga Pengu kan memang naik ya, brother. Naiknya cukup signifikan dibandingkan meme coin lainnya. Nah, kalian bisa melihat sendiri bahwasannya di sini ya, untuk kenaikan daripada si Pengu itu pencatatan di bursa dan sensasi seputar peluncuran game seluler Pudi Penguins. Nah, itu adalah salah satu penyebab kenapa Pengu itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, harga Pengu kembali lagi naik di pasar, harganya telah mencapai 2 digit selama seminggu terakhir, memicu diskusi tentang kemungkinan rally ke level tertinggi baru atau membuat all time high baru. Nah, berikut faktor-faktor pendorong kenaikan daripada si Pengu itu sendiri.
Jadi harga Pengu itu melihat momentum terbarukan. Nah, saat ini ya teman-teman ya kan harga Pengu itu di kepala 45 gitu kan. Nah, token ini telah melonjak sekitar 12% dalam 24 jam terakhir. Nah, 40% selama seminggu terakhir dan mencatat kenaikan kurang lebih sebesar 384% selama sebulan terakhir. Token tersebut masih diperdagangkan di bawah tertinggi sepanjang masa sekitar kepala 0,069 yang dicapai pada bulan Desember 2024. Tetapi tren kenaikan menunjukkan bahwa momentum dapat dibangun kembali. Menurut Wallensider ya, Pudi Penguin kini memiliki lebih dari 868.000 pemegang, menunjukkan minat baru dari investor sebesar maupun retail yang telah memicu kenaikan harga sahamnya ya. Jadi CoinGlass juga melaporkan bahwa minat terbuka naik sekitar 31% menjadi sekitar 743,48 ya juta US dollar. Sementara itu volume perdagangan meningkat hampir 42%. Faktor lain yang meningkatkan sentimen adalah meningkatnya pembicaraan tentang kemungkinan ETF Penguin. Nah, kalau kita berbicara ETF ya, Pengu ini memang udah diajuin ETF-nya teman-teman ya, tinggal menunggu aja approvementnya aja. Nah, media sosial melontarkan gagasan bahwa persetujuan ETF Penguin dapat meroket harganya dengan beberapa di antaranya memperkirakan harganya bisa melonjak hingga 3 sen dalam semalam. Ya, jika SEC memberikan lampu hijau. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, banyak yang yakin keputusan akan diambil antara akhir Juli dan pertengahan September 2025. Hal ini berdasarkan jadwal regulasi yang umum. Para analis memperdebatkan bahwa pertengahan Agustus bisa menjadi waktu yang krusial untuk keputusan ini. Jadi dukungan pertukaran seperti Gemini menambahkan Pengu dan Binance Future masuk. Aktivitas bursa semakin memperkuat narasi harga daripada Pengu. Gemini baru-baru ini mengumumkan integrasi token Pengu, pengguna dapat menyetor, menarik dan memperdagangkan Pengu di platform mereka yang akan memudahkan para pedagang untuk mengakses token dan meningkatkan likuiditasnya. Selain itu, Binance Future akan meluncurkan kontrak perpetual USD ya, Penguin USDC. Nah, pada tanggal 23 Juli ya, teman-teman, yaitu hari ini. Nah, hal ini akan memberikan opsi baru bagi para pedagang untuk bertaruh pada perubahan harga Pengu. Nah, jadi ini adalah beberapa faktor ya teman-teman yang membawa kinerja daripada si Pengu ini naik gitu kan. Nah, jadi di sini banyak juga ya para analis itu memperkirakan harga daripada Pengu akan segera menyentuh ke area 5 sen. Nah, 5 sen itu berarti di area 0,05 ya teman-teman ya. Perjuangan juga disebutkan bahwa Pengu akan segera meluncurkan game seluler di Apple Store ya dan di Google Play seperti yang dilaporkan sebelumnya. Hal ini juga bisa menambah native bullish bagi si Pengu. Makanya di sini walaupun saya punya Pengu itu nggak banyak, tetap saya yakin optimis Pengu bisa kill 1-0 gitu kan. Kalau kill 1-0 ya lumayan ya bro ya. Oke, jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Pengu. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.